جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. 8.264 sekarang. 864. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. 8.266 8.266. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. 8.267. Maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. 8.268. 8.268. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun azim. Terakhir 8.269. 8.269. Fakulu mimma ghanimtum halala tayyiba. Wattaqullah. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Salawat bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, di Suriah, di belahan dunia manapun. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau, muliakan kita, muliakan seluruh kaum muslimin dimanapun beliau berada. Ya Allah, kami mendoakan semoga seluruh yang hadir di MAF, yang hadir di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan badannya, dimudahkan hajat dan segala urusan-urusannya, salih-salihah putra dan putrinya,
dan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Komen amin sebanyak mungkin sambil kita terus belajar, sambil kita terus saling mengaminkan doa satu sama lain. Hadirin, selamat datang di kajian Subuh Syuruk Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolela Wonosobo, Jawa Tengah di Indonesia. Siapapun boleh hadir di kajian ini, terbuka untuk umum, muslimin, muslimah, laki-laki maupun perempuan. Kajiannya rutin setiap hari di waktu subuh. Di Google Map aja Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolela Wonosobo. Kalau mau diberi ulasan juga silahkan diulas oleh hadirin yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Anas review aja, Anas review ulasan yang jujur aja, senyamannya. Semoga Allah SWT memberi kemudahan kita untuk juga memberi jejak-jejak digital baik, supaya nanti banyak orang itu mendapatkan kebaikan. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, ayat 64, ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Sekalipun kalian ini sedekah sebanyak harta yang ada di atas muka bumi, itu benar-benar disedekahkan untuk tujuan satu, menyatukan hati-hati mereka satu sama lain, ma'allafta baina qulubihim, sekalipun kalian tidak akan pernah bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah, tapi yang menyatukan hati mereka adalah siapa? Allah. Allafa bainahum, akan menyatukan hati mereka. Jadi kita mau infak harta sebanyak apapun untuk menyatukan hati kaum muslimin, tetap nggak mungkin bisa terjadi kecuali Allah yang menyatukan hati mereka, Allah merajut hati mereka. Kita mau berusaha akurkan 2 kelompok, 3 komunitas, 4 komunitas, sekian organisasi untuk mereka bersatu satu sama lain. Walaupun kita anfaqta, telah berinfak, telah bersedekah, ma fil ardi jami'an, semua bumi disedekahkan, ma allafta baina qulubihim, hati mereka nggak akan nyatu. Walakin Allah, tapi yang membuat hati mereka satu siapa? Allah. Jadi yang membuat hati satu itu Allah. Yang menyatukan hati kaum mukminin muslimin itu Allah. Dan mukmin itu bersaudara, persaudaraannya dibangun atas kecintaan dia kepada Allah. Ayat 80 berapa? 83. Apa poinnya? Di antaranya al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Sekarang 63. Ya kan? Tadi? Oh iya, maaf hadirin. Salah hadirin. 63 ya, 63. Ayat 63, di antara hikmah poinnya itu adalah, kata Nabi SAW, ini penting karena kata Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman yang satu sama orang beriman yang lain itu seperti bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Mereka seperti bangunan, layaknya bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Layaknya bangunan, mereka saling support satu sama lain. Wa ana mithlu zalik. Kalau kita melihat bangunan-bangunan yang tinggi, kokoh, akulah bangunan kokoh tersebut, dan kita saling menguatkan, saling mengkokohkan satu sama lain. Masing-masing hebat dengan perannya masing-masing. Yang A yang fokusnya kepada air, fokus ke air. Yang B fokusnya ke to'am, fokus ke makanan. Yang C fokusnya ke hadis, fokus ke hadis. Yang D fokusnya ke Quran, fokus ke Quran. Yang E fokusnya adalah berjuang di medan lapangan, mereka berjuang di medan lapangan. Semua punya perannya masing-masing, dan tidaklah satu sama lain saling menonjol, kecuali akan hancur kan. Bangunan kalau saya nggak terima ya, saya kamar mandi, saya mau terlihat paling depan. Lalu kloset ditaruh paling depan. Begitu dibuka, rumahnya langsung kloset. Jadi nggak elok. Kloset tempatnya ya di dalam kamar mandi, bagian yang cukup tertutup, bagian belakang. Atap kalau dia berubah fungsi jadi granit jadi atap, nggak main hadirin, nggak cantik rumah, berdiri. Tapi atap paham betul saya fungsinya adalah menaungi, maka saya letakkan diri saya di atas dan saya tahu itu. Granit, keramik, saya
tempat saya di bawah sebagai lantai. Maka saya menyiapkan diri saya sebagai lantai. Pintu, jendela, kusen, tempatnya memang sebagai pinggir-pinggiran kediaman, pinggir-pinggiran rumah. Maka beliau menempatkan dirinya di sana. Satu sama lain kalau merasa bahwa punya peran, lalu beliau fokus di peran beliau masing-masing, semuanya indah, semuanya bagus. Tapi kalau udah merasa inginnya tampil, inginnya terlihat, inginnya menonjol, nggak akan terlihat ini bangunan-bangunan. Kalau kerikil-kerikil inginnya tampil, nggak sebagus ini nanti bangunan. Kerikil ingin tampil, tembok nggak akan semulus ini kita lihat. Ya kan? Jadi semua dalam Islam punya posisi. Posisinya ada yang back, gelandang tengah, sayap, ataupun striker, ataupun kiper, mainkan posisi itu dengan baik. Ada yang fokusnya ngaji. Ada yang fokusnya dagang. Ada yang fokusnya ngajar jadi guru. Ada yang fokusnya tani. Kalau semuanya ngaji, nggak ada yang bertani, repot nggak? Kita mau makan dari mana kalau semuanya ngaji, hadirin? Nggak ada satupun kaum muslimin yang bertani. Nggak ada satupun manusia di dunia yang bertani misalkan. Kita mau makan dari mana? Repot juga kan? Semua punya peran. Jangan sampai perasaan ingin akui, ingin divalidasi, membuat kita jadi menonjol sendiri sehingga kurang menarik untuk dilihat gitu. Biasa aja. Haus validasi itu bagian dari sifat yang tidak menarik ya hadirin. Haus validasi itu bagian dari sifat yang sangat tidak menarik. Kita ini kalau haus validasi dari manusia tuh ujung-ujungnya di situ-situ aja. Manusia tuh muji kita sebatas lisannya. Mereka muji kita begini. Pinter ya mas, dah selesai. Tapi kita tidak berubah perutnya jadi kenyang. Tidak lantas setelah pujian capeknya hilang. Tidak lantas kalau kita sakit setelah dipuji jadi sembuh. Dipuji pinter, dipuji alim, dipuji cerdas, dipuji kaya raya, dipuji dermawan. Biasa aja. Haus validasi kepada manusia hanya menunjukkan bahwa kita ini pribadi yang tidak menarik. Tapi kalau kita balik, saya nggak butuh pujian manusia. Mau manusia muji ya saya tidak akan terbang, manusia mencaci ya saya tidak akan tumbang. Saya harapkan pujian Allah, barokah hidup saya ya karena Allah yang memberikan berkah dan dirahmati serta mendapat ridhonya Allah, itu yang saya nanti. Selesai. Tidak akan membuatnya jengkel kalau nggak ada yang terima kasih. Tapi kalau haus validasi kan orang ribut sendiri kan hadirin. Ini orang kok nggak ucap terima kasih, padahal saya udah baik sama dia. Kenapa dia nggak terima kasih sama saya? Akhirnya ribet sendiri. Maka jangan haus validasi dari manusia. Biar validasi itu Allah yang mengkaruniakan kepada kita. Jadi manusia terima kasih ataupun tidak, kita biasa saja. Manusia mau membuli ataukah tidak, kalau memang itu keliru dalam diri kita ya kita perbaiki. Kalau ternyata itu fitnah belaka ya kita abaikan saja. Simple. Gak repot hidup kita. Ini bagian dari nikmatnya hidup untuk dijalani hadirin. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalau kamu menginfakkan semuka bumi ini, kamu infakkan semuanya nih. Sebuah perumpamaan yang Allah hadirkan supaya kita berpikir, kalau semua bumi ini milik kita dan kita sedekahkan, tujuannya satu, untuk menyatukan hati kaum muslimin satu sama lain. Ma'alafta baina qulubihim, kamu gak akan pernah bisa menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Pesan cicitnya Umar bin Khattab, auka maqal, atau pesannya
anak turunannya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pernah punya pesan bagus luar biasa. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pesan beliau itu begini. Inna hadhil ummah, umatnya Mbah Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, umatnya baginda Rasulullah SAW, nggak akan dia ribut perkara Rabbiha wa Nabiyyiha wa Kitabiha. Nggak akan ributkan tentang siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa kitabnya. Karena Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Al-Quran. Nggak akan ribut soal itu. Walakin, terus kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tetapi nanti yang membuat ribut, membuat berselisih, membuat A, B, C, X, Z banyak drama, anmal, tentang perkara harta. Tentang perkara harta, ribut. Tentang perkara harta, selisih. Udah. Umatnya baginda Nabi itu nggak akan berselisih tentang siapa Tuhannya karena tahu Rabbnya Allah, siapa Nabinya karena tahu Nabinya Muhammad. Tentang siapa, apalagi kitabnya, tentang apa kitabnya karena tahu kitabnya Al-Quran. Tapi mereka berselisih perkara harta yang membuat orang ribut, saling senggol, saling sikut, saling menjatuhkan. Itu perkara apa sih? Rata-rata perkara harta. Ada orang berdagang sibuk menjatuhkan barang dagangan temannya. Karena perkara apa? Harta. Ada orang, mohon maaf, saling hilangin nyawanya orang lain. Gara-gara perkara apa? Harta. Rebutan patok-patok tanah, tanahnya digeser, ribut gara-gara perkara tanah. Ini itu. Yang satu merasa tanahnya begini, yang satu tidak mengakui tanahnya meloncat tanah lain. Itu ribut gara-gara apa? Harta. Ya tanah itu kan ujung-ujungnya kembali kepada apa? Harta. Geser 2 meter, geser 3 meter. Akhirnya ini merasa dicurangi. Akhirnya. Ujung-ujungnya perkara apa itu hadirin? Harta, rebutan harta. Inna hadhil ummah la takhtalifu an rabbiha wa nabiha wa kitabiha. Umatnya Rasulullah ini SAW gak ribut tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya. Gak ribut mereka. Al-Quran. Nabinya Rasulullah Muhammad SAW. Tuhannya Allah. Tapi mereka akan berselisih karena harta. Maka salah satu hal yang cukup membuat drama itu banyak, keributan dan huru hara itu datang, salah satunya karena perkara harta. Hati-hati hadirin. Udah perkara harta udah gak ada saudara, mau kakak, mau adik, udah gak ada saudara. Ya kita ribut pasti putarannya itu di situ-situ aja. Kenapa ribut? Pasti gara-gara itu tuh. Ribut gara-gara harta. Satu sisi saya ini mau bilang juga begini hadirin ya, kalau janganlah ribut perkara harta. Kasihan waktu terbuang sia-sia. Tapi kan harta ya harus diperjuangkan. Betul ya hadirin. Kalau ada jalan yang bisa kita perjuangkan tentang haknya kita perjuangkan. Tapi kadangkala ada wayahnya, saatnya kita ini mengalah untuk tidak terjadinya pertumpahan darah. Soalnya ngeri sekali dan kalau udah perkara harta nih sangat amat mudah tersulut emosi yang membuat pertumpahan darah tuh tak terelakkan. Bisa terjadi. Di titik mana kita harus mengalah saat kita rasa, nih kayaknya udah gak kondusif deh. Tapi kita memperjuangkan hak kita, iya harus. Tapi sampai batas mana nanti kita memperjuangkan harta kita? Sampai batas di mana nanti memang secara administratif, kenegaraan, kita bisa maju memperjuangkan haknya kita,
Kalau dirasa tidak kondusif, malah menimbulkan pertumpahan darah, ada opsi yang memang lebih ahsan, namanya mengalah. Oh, tapi saya nggak terima Ustadz, ini harta saya nih, seperti ini kan, seperti ini kan. Kalau belum terima, tuntut dia di akhirat. Tuntut di akhirat. Tapi sebelum itu ya kita berjuang dulu di dunia, berjuang dulu. Hartanya mesti harus diperjuangkan. Karena bagian 5 yang harus diperjuangkan kan, kehormatan, harta benda, diri sendiri, keluarga, dan satu lagi tidak agama. Kita harus jaga nih semuanya tadi. Lau anfaqta, kalau kamu menginfakkan ma fil ardi jami'a, semua yang ada di atas muka bumi, ma allafta baina qulubihim, maka kalian nggak akan pernah bisa menyatukan hati mereka. Dari mana lahirnya hati yang bersatu? Nah, pertanyaannya kan gitu. Walakin Allah, tapi yang menyatukan hati mereka adalah Allah. Allafa bainahum, Allah satukan hati mereka. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat hati orang beriman itu tertaut jadi satu? Iman. Kenapa orang beriman hatinya tertaut jadi satu? Iman. Faktor pertama karena mereka beriman. Sesama muslim saling menopang, sesama muslim saling menjatuhkan. Sayangnya yang terlihat belakangan justru berkebalikan. Sesama muslim saling menjatuh, kadang saling iri-irian. Ada istilah yang tidak menarik ini, tapi kayaknya pantas untuk direnungi. Ada sifat yang cukup lucu, aneh sekali hadirin kalau ada orang tuh sampai di titik ini. Apa itu sifatnya? 4S. Ini sifat paling aneh di atas muka bumi nih hadirin. Ini sifat paling aneh di atas muka bumi itu 4S. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, jadi sifat yang paling aneh. Mereka kalau ngelihat orang lain kesusahan tuh senang, terbahak-bahak. Giliran orang lain sukses, berhasil, senang dengan hidupnya, tertata bagian-bagian dalam hidupnya, rapi hidupnya, dia gak senang malah. Ini kan aneh sekali hadirin. Nabi memerintahkan kita untuk senang atas senangnya orang, ikut susah, ikut prihatin atas susah dan prihatinnya orang lain. Nabi kan perintahkan gitu kan. Mukmin seperti, kata Nabi bilang, mukmin seperti kal jasad, satu tubuh. Kalau jempol kita sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Kalau jempol kita sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Kalau telinga kita sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Kalau gigi kita sakit, seluruh tubuh juga merasakan sakit. Mukmin itu diperumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti satu jasad. Sakit satu, sakit semua. Senang satu, senang semua. Bahagianya hidup, belajar bahagia melihat orang bahagia. Belajar prihatin melihat orang lain prihatin. Itu bahagianya hidup. La yu'minu hatta tahabbu, kata Rasulullah SAW. Kita tidak akan disebut beriman sampai kita itu tidak disebut beriman kita ini sampai kita saling mencintai satu sama lain. La tu'minu hatta tahabbu. La tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak disebut orang beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Coba hadirin, kita ini nggak dicap beriman, nggak diklaim beriman kecuali kita mencintai satu sama lain. Kalau kita sampai dikatakan Nabi tidak beriman, itu kan bahayanya di diri kita sendiri. Cuma karena kita dengki sama capaiannya orang. Gimana cara melatih hati untuk tidak dengki melihat pencapaian orang? Belajar terus mengucap Alhamdulillah, ikut senang. Belajar. Terus ucap itu aja. Alhamdulillah, ikut senang.
Alhamdulillah nderek bingah. Alhamdulillah ikut bahagia. Alhamdulillah. Qul alhamdulillah. Selalu ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mengikis sifat hasud yang mau muncul dalam diri tadi. Kok ini pencapaiannya, kok dia, kok beliau, kok ini, kok itu, kok Mbak Fulana. Enggak, tutup semua. Alhamdulillah ikut senang. Besok gantian giliran saya. Selesai. Hasud itu jangan dirawat hadirin. Hasud itu langsung disikat dari diri kita tuh, dibuang jauh-jauh. Jangan diizinkan hasud itu muncul, bibitnya aja jangan. Belajar, alhamdulillah ikut senang, selesai. Alhamdulillah nderek bingah, selesai. Hasud harus dipapras. Kalau perasaan hasad, hasud, perasaan dengki itu mulai muncul, nggak terima dengan berhasilnya orang lain, segera istighfar dan ucap alhamdulillah. Karena kata Nabi, la tu'minu hatta tahabbu. Kita tidak diakui sebagai orang beriman sampai kita saling mencintai satu sama. Belajar mencintai saudaranya. Belajar cinta sama temannya, belajar cinta sama sahabat-sahabatnya. Saya mencintai Anda karena Allah. Atau dalam bahasa hadis, ucapkan uhibbuka fillah. Jawabannya apa? Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Kalau ada orang mengucapkan uhibbuka fillah. Kalau ada orang Kalau ada orang mengucapkan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, artinya mereka ini saling bersaudara karena Allah, saling bersahabat ya karena Allah. Jawabannya gimana? Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Ahabbakalladzi, aku juga mencintaimu yang mana kamu mencintaiku, alladzi ahabbakalladzi ahbabtanilah. Aku juga mencintaimu yang semuanya itu karena Allah semata. Karena kamu mencintaiku karena Allah. Intinya kan begitu. Saling mencintai karena Allah. Uhibbukum fillah kalau sama mayoritas banyak ya. Uhibbukum fillah. Tentu ini sahabat sesama jenis, bukan yang lawan jenis. Bukan laki ke perempuan. Laki ke perempuan, aku mencintaimu karena Allah. Bukan istrinya, bukan suaminya. Repot hadirin kalau begitu hadirin. Ada hadis lagi, kata Nabi SAW, Mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad al-wahid. Perumpamaan orang beriman dalam mencintai, dalam menyayangi, dalam mengasihi seperti satu jasad. Kita terluka, pasti merasakan luka semua. Kalau gatel di kepala, yang garuk siapa? Suruh orang lain apa garuk sendiri? Garuk sendiri. Tolong dong garukin kepala saya gatel. Enggak mungkin hadirin. Dan dia tahu nggak letak gatalnya di mana? Tidak di kepala. Iya, kepala bagian mana? Depan, tengah, belakang. Dia nggak tahu. Yang paling tahu pas untuk digaruk kalau kepalanya gatal adalah diri sendiri. Sama mukmin jangan nggak peduli banget lah hadirin. Nih teman-teman kita, saudara-saudara kita di Syam, Palestina, Jordan, Suriah, Libanon, dan di seluruh belahan dunia. Jangan nggak peduli amat, mereka saudara kita loh hadirin. Ngapain peduli sama yang jauh-jauh? Tuh yang deket, iya, yang deket kita bersamai. Yang jauh selain mendoakan, ya kita juga membersamai semampu yang kita bisa. Ngurus kok saudara yang jauh di sana hadirin. Yang jauh kita support, yang deket juga kita support. Enggak yang jauh-jauh aja kok, yang deket juga aksi nyata kok. Semua saudara, kalau udah bicara iman, nggak ada batas paspor negara tuh nggak ada. Password kita sama, la ilaha illallah. Jangan karena fanatikmu terhadap satu klub membuatmu antipati kepada klub lain.
Jangan fanatikmu kepada negara membuatmu antipati pada negara lain. Padahal sama-sama muslim. Sama-sama muslim. Saudara kita muslim di belahan dunia ini kan banyak. Di Amerika, saudara muslim kita banyak. Di Hong Kong, saudara muslim kita banyak. Di Taiwan, di Jepang, saudara muslim kita banyak. Di Auckland, saudara muslim kita juga ada. Siapa bilang di India nggak ada muslimnya? India yang 1 miliar penduduk pun ada saudara kita muslim di sana kan. Muslim ya satu jasad. Apapun latar belakang, warna kulit, gimana pun bentuk fisik, tinggi, besar, tua, muda, laki, perempuan, asalkan dia ikrar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, buat kita itu kunci. Saya saudaramu. Wa ana misru dzalik, aku saudaramu. Kamu saudaraku. Latih diri ini untuk belajar kepada semua saudara kita sesama muslim. Persatuan itu melahirkan empati. Jadi cara pertama tadi supaya kita nggak iri dengki, supaya kita bisa bersatu hatinya, saling, kata Nabi, tahabbu, saling mencintai satu sama lain. Yang kedua, jangan saling dengki. Belajar senang melihat orang lain senang, belajar prihatin melihat orang lain prihatin. Kata Rasulullah, la tabaghadu, ini hadis panjang ya, la tanajashu, jangan menipu, wala tabaghadu, wala tadabaru, la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bi'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi begitu kan, rumus supaya hati kalian satu. 6 hal kalau dijalankan nih hati kita akan terpaut satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. La tanajashu, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bi'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasad, jangan ada saling menipu, jangan saling marahan, jangan saling kacang-kacangan, membelakangi, nggak tegur sapa, jangan mengurus urusannya orang lain yang di luar daripada batas kemampuannya. Kalau diminta kita terlibat, silahkan berikan solusinya, tapi kalau tidak diminta, diam. Jangan ikut menawar barang yang sudah ditawar sama saudara kita. Jangan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh saudara laki-laki kita, kecuali telah selesai urusannya, ditolak pinangannya gitu misalkan. Yang keenam, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling saudara. Persaudaraan, asasnya persaudaraan. Ya walaupun kita belum cocok, yang penting sama muslim, ya kita bersaudara. Muslim itu cocok-cocokan juga, namanya manusia cocok-cocokan juga. Jadi ada yang cocok, ada yang belum cocok. Tapi ya udahlah, dia muslim, dia saudara saya, selesai. Dia butuh bantuan, saya tolong. Dia mau minjem sesuatu, saya pinjami. Gak ada dendam sama sekali. Sama sekali gak ada dendam, hadirin. Kita tuh harus ada di satu fase di mana kita bisa memaafkan seterluka apapun kita di masa lalu oleh orang itu. Tapi nanti orang itu datang, ngapunten minjem meja, ngapunten minjem sound system. Pinjemin gak? Pinjemin, hadirin. Lupakan itu dulu. Dia melukai saya, dia zalim sama saya, dia khianat sama saya. Lupakan. Dia datang minta tolong, mohon maaf, minta bantuan, butuh beras. Dibantu apa enggak? Bantu. Dia saudara muslim, kuncinya dia adalah la ilaha. Kuncinya beliau mengucap la ilaha illallah. Selesai. Lupakan. Dulu dia pernah berbuat A, B, C, X, Z. Lupakan. Saatnya bantu. Dia dulu pernah zalim, pernah menyakiti, pernah mengkhianati, lupakan. Saatnya kita nolong. Jangan bawa dendam. Kalau kita bawa dendam, kita yang rusak sendiri, hadirin. Kalau kita bawa dendam kemana-mana, badan kita yang hancur sendiri, hadirin. Kalau kita bawa dendam kemana-mana, Anda makan soto di luaran gak enak, betul atau betul? Was-was makan soto sambil nengok. Mobil datang, was-was. Siapa ya? Jangan-jangan dia lagi. Tuh, benar lagi orang itu. Nggak enak. Nggak usah nyimpen dendam, biasa aja. Jadi makan dimanapun enak. Mau ketemu ya biasa aja.
Sana tidak tahu diri, ya sudahlah, lupakan, santai hadirin. Jadi hidup ini belajarlah untuk mengambil sikap khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tetap memaafkan, tetap ajak orang berbuat kebaikan. Dan jangan pedulikan kepada yang jahil. Selesai. Silahkan, kita udah ngajak Ustadz mau bersatu, tapi kayaknya sananya sulitnya bukan main. Kalau ada orang lain kita ajak baik, dia mau ikut, alhamdulillah. Nggak mau ikut, alhamdulillah. Dan nggak boleh jadi masalah. Orang baik diajak ikut, nggak diajak nyusul. Kalau belum nyusul, hanya karena mungkin kita beda track aja. Beda jalur. Menuju kebaikannya sama, tapi mengambil jalur yang berbeda. Kita mau ke Jakarta, ada 4 cara. Pesawat, kereta, kendaraan pribadi atau bis. Satu lagi caranya apa? Jalan kaki. 4-empatnya bisa sampai Jakarta nggak? Pesawat sampai, kereta sampai, mobil pribadi atau bis sampai, jalan kaki sampai Jakarta nggak? Masing-masing orang pilihannya beda-beda. Ada yang milih jalan kaki, nggak apa-apa. Ada yang milih pesawat, silahkan. Ada yang milih mobil, silahkan. Ada yang milih bis, silahkan. Ada yang milih kereta api, silahkan. Tujuannya ke sana. Jangan menyalahkan yang memilih jalan kaki, karena boleh jadi itu yang beliau mampu. Jangan salahkan juga kepada yang naik bis, karena boleh jadi itu kemampuan beliau. Dan jangan hina juga yang pada naik pesawat, karena boleh jadi memang itu jalan yang beliau mau tempuh. Mungkin beliau hendak menghemat waktu, menghemat energi, ataupun yang lain. Kita ini kadang sebagian senang sekali, ini sifat yang tidak menarik juga ya. Sebagian di antara kita terkadang senang sekali melihat dan menyalah-nyalahkan pilihan orang lain. Wah, kenapa kamu naik bis? Seperti itulah contohnya. Padahal kan kereta kan hemat, cuma 5 jam kereta dari Purwokerto. Naik bis kan nanti repot, sekian. Nah, jadi dengan pilihan hidupnya, mungkin itu yang sekarang beliau baru bisa dan gak apa-apa. Jangan ganggu kesenangan orang selama itu halal dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, atas pilihan yang beliau dengan sadar memilihnya. Mungkin pilihannya berbeda, tapi kan kita tetap bisa jalan bersama. Saya suka makan gudeg, Mas Ilham segomogono, Aziz nasi uduk. Apakah segomogono nasi uduk dan gudeg nggak bisa dan nggak boleh makan satu meja bersamaan di waktu yang sama? Boleh atau tidak? Boleh. Maka nikmatilah pilihan masing-masing. Lalu saling menghargailah, jangan saling ngeceng-ngecengin. Apa itu megono? Apa itu gudeg? Apa itu nasi uduk? Jangan, udah pilihannya gudeg ya gudeg, pilihannya megono, pilihannya nasi uduk. Ngobrol bareng kan selesai. Enak kan hadirin hidup ini hadirin. Tinggal dinikmati aja sebenarnya hidup ini hadirin. Persatuan hati adalah karunia dari Allah. Harta saja tidak bisa menyatukan hati manusia jika tanpa iman. Ukhuwah Islamiyah dibangun dengan cinta, dengan rahmat, ketulusan, dan kelapangan dada menerima perbedaan fikih selama berdasar. 4. Ukhuwah Islamiyah artinya kita ini berislam dengan berbagai macam latar belakang, itu tercipta terbangun baik kalau 4. Ada cinta, rahmat pertolongan Allah, ketulusan saling mencari ridhonya Allah, dan yang keempat, lapang dada menerima perbedaan selama ada dalil dan landasan. Ternyata kemarin kita bahas Umdatul Ahkam. Duduk di antara 2 sujud beragam. Ada modelan ik'a dan seterusnya. Ternyata
Sujud beragam doanya. Subhana rabbiyal a'la saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ternyata iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Saat kita ini terus mengaji, terus belajar, terus memperbaiki diri, terus upgrade ilmu yang kita miliki, pelan tapi pasti kita akan dikaruniai sama Allah lapang dada menyikapi perbedaan. Besok Idul Adha, Mas, pasti beda lagi nih hadirin. Kemarin Idul Fitrinya beda, Idul Adhanya biasanya beda. Nanti mungkin ada yang Idul Adhanya hari Kamis, tanggal 27. Ada yang mungkin Idul Adhanya hari Jumat, tanggal 28. Ya udah, ala kulli hal, bismillah, berlapang dada. Jaga lisan, jaga ucapan. Jangan sampai menyalahkan amal-amalan orang. Pelan-pelan kita mendewasa. Nih hadirin ya. Kalau hadirin sudah melihat hantu, itu sudah tidak lagi takut, tapi bahan tertawaan. Itu ada pocong tuh di situ tuh, lantai 3. Mana pocongnya? Ayo kita karungin aja, kita jual. Kak. Hadirin, kalau udah di titik itu, kalau perbedaan selama bukan pelanggaran syariat dan ada dalil hukum landasan fikih yang mutlak, hadis-hadis yang sahih sebagai landasan amalan-amalan orang tersebut, lalu hadirin dadanya lapang. Yang ketiga, kalau hadirin sudah mulai mencintai ilmu, ilmu dijadikan bagian dalam kehidupan. Keempat, kalau hadirin sudah mulai aware terhadap riba. Kelima, kalau hadirin sudah mulai sadar, dulu aku kemana aja ya waktu muda, kok aku males-malesan ya, sekarang aku baru tahu, dan seterusnya. Tapi penyesalan itu tumbuh baik di dalam hati hadirin. Welcome to the new society. Selamat datang di masyarakat yang baru, masyarakat cerdas, masyarakat berilmu, yang dengannya nanti kegemilangan demi kegemilangan akan Allah hadirkan. Udah gak ada cerita apa tuh, gak ada cerita apa sih namanya, kayak pocong, kepala buntung, genderuwo, kuntilanak atau apa. Udah gak percaya sama hal-hal yang kayak gitu-gitu. Selamat datang di masyarakat yang baru. Udah gak percaya sama ibu hamil dikasih peniti. Udah mulai gak percaya sama cabai, tomat, bawang yang ditaruh di atas atap depan pintu. Udah gak percaya kain merah yang ada di atas atap ini, kalau mau bangun rumah dikasih kain merah. Kalau masang kusen harus Rabu Pahing atau Kamis Pon. Nah, kalau kita sudah ada di masyarakat yang kesadaran itu mulai muncul, selamat datang. Masyarakat baru, generasi baru, Allah hadirkan. Jadi, yuk. Memang perlu belajar sih hadirin ya. Dan waktu belajar tuh kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin, kata Imam Syafi'i. 6 perkara supaya kita dapat ilmu. Caranya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustazin wa tuluz zaman. Kita nggak akan ilmu kecuali dengan yang pertama, zakat, kecerdasan, wahirsun, semangat, wajtihadun, sungguh-sungguh, wadirhamun, butuh modal, wasuhbatu ustazin, sohbah, respect, hormat kepada ustadznya, bukan gulu, tidak berlebih-lebihan tentu saja, tapi kita penuh hormat, menaruh hormat kepada gurunda kita. Yang keenam, watuluz zaman. Masa belajarnya panjang melintasi zaman. Gak cukup sehari 2 hari, gak cukup sebulan 2 bulan, gak cukup setahun 2 tahun, gak cukup 3 tahun. Tapi kita ngaji
sampai mati. Ngaji sampai kapan? Tulis di kolom komentar. Ngaji kita atau kita ngaji, sampai mati, titik. Kita ngaji, sampai mati, titik. Tulis di kolom komentar. Jadi bukan setahun, 2 tahun, bukan 3 tahun, 5 tahun, tapi kita ngaji sampai kapan? Sampai mati. Kita ngaji sampai mati. Itulah pentingnya memahami ilmu. Walakinna Allah alafa bainahum walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ketahuilah Allah Aziz yang maha perkasa, Hakim lagi maha bijaksana. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung dan bagi orang mukmin yang mengikutimu. Siapa pelindung terbaik? Hasbukallah. Coba difahami ayat ini baik-baik hadirin. Ini ayat bukan cuma untuk Nabi Muhammad tapi untuk semua umatnya Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Wahai Nabi, cukup Allah bagimu. Cukup Allah, bukan yang lain. Ternyata kabar gembiranya bukan hanya untuk Nabi saja, tapi lanjutan ayatnya, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan cukup Allah bagi orang beriman yang mengikutimu. Cukup Allah, jangan yang lain. Andalkan Allah, libatkan Allah, selalu bersama Allah, positive thinking tentang Allah, baik sangka terus, jangan beri celah atau ruang berburuk sangka kepada Allah. Takdir Allah pasti baiknya, rezeki Allah pasti jelas takarannya, rezeki dari Allah jelas takarannya, rencana Allah jelas kebaikannya, semua yang Allah berikan jelas penerimaannya kepada kita. Nikmat Allah banyaknya jelas di hadapan mata. Nggak ada sedikit pun yang bisa denial nikmat Allah yang Allah bagi sama kita kan. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Wahai Nabi, katakan cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Allah cukup. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan cukup Allah bagi orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jangan cari selain Allah. Cari Allah aja hadirin. Cari Allah aja. Jangan yang lain. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kobarkan semangat orang beriman untuk ikut apa? Berjihad. Kalau semangat berarti harus, Mas, semangat ayo berjihad. Syiar, mau ngaji. Ngaji yo lesumen yo. Jangan begitu hadirin. Ngaji yo semangat itu. Harridil mu'minin, kobarkan semangatnya orang-orang beriman. Ngaji itu yang semangat, yang gagah gitu hadirin. Ngantuk ya ngantuk. Sama-sama ngantuk hadirin. Tapi kan kobaran semangat itu terus menyala-nyala. Bergegas gitu. Menyiapkan alat, tripod, kabel, kamera. Semua itu bergegas semangat. Ya Allah, ridhoi
apa yang hamba amalkan ini, jadikan ini amal jariah hamba. Hamba memang orang balik layar, ada yang mungkin di balik layar, depan layar, tapi semuanya yang terlibat dalam kebaikan. Ada yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, beliau-beliau yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook nge-share kebaikan, di-share, disebarluaskan. Itu kan terlibat semuanya. Jadikan kami sama dalam pahala ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barokah hadirin. Ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minin. Kobarkan semangatnya orang beriman. Gimana cara Nabi memompa semangatnya orang beriman? Orang beriman itu tahu bahwa ketika Nabi bilang alaikum atau hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, salah satu kalimat yang masyhur kan gitu ya. Mari kita berjihad. Mindsetnya sahabat yang berhasil Nabi SAW dengan pertolongan Allah tanamkan syurga. Cita-cita tertinggi syurga. Cita-cita terdebes syurga, cita-cita terpuncak syurga. Itu yang tertanam hadirin. Syurganya Allah ada di hadapan. Jadi kalau ada panggilan jihad yang tertempel 5 cm di depan kening, mati syahid, syurganya Allah. Anak muda harus hidup dengan cita-cita tertingginya. Apa cita-cita tertinggi kita? Syurganya Allah. Jangan disetir sama hawa nafsunya. Jangan disetir oleh kemalasannya. Jangan mau ditawan oleh rebahannya. Tidak. Anak muda harus hidup dengan cita-cita besarnya. Badannya mungkin masih di dunia, tapi cita-cita tertingginya adalah surga. Jasadnya masih di dunia. Fisiknya memang masih di dunia. Kakinya masih menapak di atas muka bumi, yaitu napak di atas dunia. Tapi cita-citanya, visi misinya, semua tentang syurganya Allah, tentang kerja keras, beramal solih, menjaga iman sampai akhir hayat. Dunia di genggaman sekalipun, dia akan bawa semuanya untuk meraih syurga. Kekuasaan dia pegang sekalipun, dia tunggangi kekuasaannya untuk meraih syurga. Karena dia cerdas. Orang cerdas adalah orang yang tahu bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Orang cerdas adalah orang yang tahu akhirat selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah kehidupan pertama dunia ini. Mohon maaf. Ketahuilah kehidupan akhirat nanti itu khairun lak, lebih baik untuk kita minal ula, daripada kehidupan di dunia. Dunia kita nikmati 60-70, lebih bonus. Akhirat bukan 60, bukan 70, bukan 100, bukan 1000, tapi khalidina fiha abadan. Orang cerdas dia tahu memilih yang abadi daripada yang fana sementara. Kenapa anak kecil 4 tahun dikasih mobil-mobilan sama dikasih mobil beneran? Kira-kira pilih mana? Kenapa milih mobil-mobilan? Belum bisa menggunakan akalnya secara cerdas dan seluruhnya. Nah, itu ya, ada mobil beneran. Sama ini yang mobil-mobilan 25 ribuan. Pilih mobil-mobilan 4 tahun. Kenapa? Belum tergunakan secara sempurna akal sehatnya. Tunggu umurnya 20 tahun dikasih, pilih mana mas? Mobil beneran. Karena tergunakan, dia bisa berpikir secara sempurna dan menyeluruh. Dihimpun dari ilmu yang banyak. Ilmu kenal orang, SD terlampaui, SMP terlampaui, SMA terlampaui, dia pilih mobil beneran. Setelah kita ngaji, deres Quran, murojaah, mutolaah, kita akan tahu pada hakikatnya sebenarnya kehidupan itu tergantung teknik syukurnya kita. Yang paling abadi surga nanti. Dunia transit sementara. Bagus mana orang yang mau syukur nunggu gelarnya profesor, gelarnya doktor,
Sama orang, saya mah sekarang nyantri, yang penting saya syukur. Bagus mana, pintar mana, cerdas mana orang yang akan bersyukur kalau terhidang di hadapannya seafood, lobster, kepiting, sama saya nasi, sambal terasi, tempe, alhamdulillah, saya bersyukur. Orang itu kalau menyandarkan rasa syukurnya pada sesuatu yang berat, yang besar, dia downgrade, muring-muring, marah-marah pasti. Tergantung rasa syukur itu tergantung kita yang mengkondisikan, hadirin. Cerdas mana orang baru mau bersyukur kalau minumnya karamel macchiato, choco mix, coklatos, beng beng drink beng beng atau apa gitu. Sama orang ya, saya mah adanya air putih, alhamdulillah minum bismillah, glek 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 glek. Air putih sudah bersyukur. Jadi hidup ini tuh nggak repot, hadirin, sebenarnya untuk syukur tuh nggak repot. Nggak harus nunggu punya mobil bagus baru bersyukur. Nggak harus nunggu punya motor bagus baru bersyukur. Nggak harus punya kediaman mewah baru bersyukur. Nggak harus punya handphone iPhone sekian 2 terabyte cash baru bersyukur. Loh, kadang ada yang punya tapi nggak make, Mas. Waktu itu jalan, Pak, ini villa punya siapa? Punya orang Jakarta. Bapak di sini, saya yang jaga, Ustadz. Udah berapa tahun Pak jaga? Ada kali 10 tahunan ini jaga. Lah beliau kesini kapan? Beliau kalau cuma akhir tahun aja Ustadz 3 hari. Tanggal 30, 31, 1 udah pulang lagi. Jadi 363 hari yang pakai villa ini siapa? Ya saya sama istri saya. Nah terus kalau rusak, AC-nya rusak, kolam renangnya butuh diperbaiki, itu gimana Pak? Ya saya telepon yang punya. Pak, AC rusak, tolong ditransfer sekian. Ya. Pak, kolam renangnya kotor, butuh di maintenance. Ya. Pak, ini atapnya bocor, ini perbaikannya habis sekian. Ya. Pak, ini rumputnya tinggi, nanti panggil pemotong rumput sekian. Ya. Pertanyaannya, lah yang bosnya siapa sebenarnya? Pernah berpikir nggak? Kita nggak usah beli peralatan, peralatannya ada, bisa make. Itu harganya lebih tinggi daripada yang punya. Ada orang punya mobil nggak bisa pakai mobilnya, jadi yang pakai siapa? Supirnya. Kemana-mana supirnya. Ada yang bahkan nggak bisa pakai sama sekali. Kediaman banyak di mana-mana, tapi apa ya, mau tidurin setiap malam. Di rumah di Jogja 1, rumah di Magelang 1, rumah di Wonosobo 1, di Temanggung 1. Apakah tiap malam pindah-pindah? Tidak. You know. Kebanyakan manusia itu cuma you only need one. Kita tuh cuma butuh satu. Yang dipakai pasti itu terus. Kalau orang udah suka sama motornya, ya pasti motorannya itu terus. Orang udah suka sama handphonenya pasti itu terus. Mau keluar baru yang versi lebih baru, kalau orang udah sukanya sama handphone yang itu pasti situ. Apalagi di handphone itu udah ada mobile bankingnya, ada apanya, riwayat chatnya yang berharga dan seterusnya, pasti nggak mau pindah, jadiin kan. Jadi kita ini tergantung teknik syukurnya kita. Ada perkataan ulama bagus. Kalau kamu punya sifat syukur dalam hatimu, kamu dan raja-raja pemilik dunia sama. Sama, hadirin. Ada orang naik kendaraan bagus sekali. Baru duduk, kita melihat dari luar, bagus ya kendaraannya. Mewah sekali ya. Begini begitu ya. Kita senang. Dan kita merasa, wow, luar biasa beliau. Tapi setelah misalkan duduk, kemudian, aduh saya bingung nih, gimana anak saya terjerat riba, saya baru kena ABCXYZ, tertunduk lesu, sedih, menitikkan air mata. Kalau itu terjadi pada diri kita, kita akan berpikir, hadirin, oh ternyata secara luar memang banyak kebaikan dihadirkan, boleh jadi hati belum merasa tenang.
perempuan liburan first class, hotelnya Presiden Suite. Sama Besti, teman dari kecil. Begitu masuk, akhirnya Besti kita sampai juga ya, kita liburan juga ya. Cungkling, WhatsApp, set. Suaminya berbuat aneh-aneh sama perempuan lain. Video itu masuk. Kira-kira liburannya enak atau enggak? Gak enak. Karena itu menyerang batinnya. Jadi kekayaan sesungguhnya itu ya benar kata Nabi. Apa kekayaan sesungguhnya? Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil arad. Kaya itu, pikiran manusia kan banyak harta. Ternyata menurut Rasulullah, kaya itu laisal ghina an kasratil arad. Orang kaya bukan orang yang banyak harta semata. Walakinnal ghina ghina nafs. Orang kaya sesungguhnya tuh yang kaya batinnya. Dia kemana-mana naik hijet. Kalau dia bersyukur, dia lebih kaya dari kita yang naik Honda Beat, hadirin. Bu, ibu kemana-mana naik hijet? Iya, alhamdulillah. Kita udah naik Honda Beat, ngeluh mulu lagi. Ini motor kenapa mogok mulu? Ini kenapa bannya bocor? Ini kenapa? Anda kalah sama orang yang walaupun naik hijet menurut kita. Masake naik hijet. Enggak masake, karena beliau bersyukur. Anda mau naik kendaraan roda 4, tapi kalau Anda kurang syukur, kalah sama yang naik Honda Beat. Tapi bersyukur. Jadi kekayaan itu di mana? Kekayaan itu letaknya di mana? Sini hadirin. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Apa definisi kekayaan yang sesungguhnya? Kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Orang kaya yang sejati bukan kaya harta semata. Kaya raya sejati adalah kaya hatinya. Kaya hatinya. Ada loh orang terbatas hartanya, tapi loman sekali, dermawan sekali. Teman-temannya, ayo saya jajanin, dijajanin semuanya. Orang kaya belum tentu kepikiran begitu loh hadirin. Ada orang terbatas kendaraannya, kediamannya, tapi datang korban sapi 1 ekor. Sapinya yang harganya 40 juta, yang beratnya 500-600 kilogram, sapinya gagah bukan main. Ada yang kaya raya, uangnya miliaran. Jangankan sapi, kambing aja gak keluar hadirin. Ditanyain, ayo Pak berkurban. Enggak deh, saya milih liburan daripada berkurban. Wow. Jadi kekayaan itu apa? Kekayaan itu kaya hati sebenarnya. Kalau kita bisa qanaah, mensyukuri semua yang Allah beri kepada hidupnya kita. Kalau kita punya 2 sifat itu, qanaah, bersyukur atas semua pemberian Allah, kita sama dengan para raja. Sama. Makanya raja-raja, para penguasa-penguasa itu gak mumet. Mas, penguasa-penguasa mumet gak? Punya uang 1 miliar, kalau gak bisa dipakai, mumet gak? Harus diapa dulu, lewat mana dulu, diumpetin dulu. Gak bisa dipakai, mumet. Mending ada 10.000 bisa pakai kan? 10.000 beli bakso ya gak ketakutan. Orang punya banyak harta takut loh hadirin. Mau ditabung di bank nanti ditanyain, ini uangnya dari mana Mbak? Ayo hadirin, apa gak mumet? Tapi harta halal, enak, mau dipakai, mau beli apa juga gak takut, santai ya kan? Yang sebaliknya nanti, pokoknya begitulah hadirin lah. Sehat yang penting, panjang umur. Izin pamit dulu, kayaknya kami bablas sampai tanggal 20 karena ada rentetan kegiatan yang harus kami selesaikan. Mohon doanya juga ini dalam rangka pembangunan, memilih keramik, karena insya Allah sebentar lagi kita masuk ya, pelan-pelan keramik nanti. Karena alhamdulillah kan ini dibersamai oleh tim dari anaknya Ciputra Jakarta, Damarland. Jadi kami nanti diundang untuk memilih-milih itu loh jemaah. Granitnya, keramiknya, apanya gitu. Jadi nanti mudah-mudahan granitnya, keramiknya bisa terpilih yang terbaik sesuai budget,
yang nyaman untuk santri-santri para penghafal Quran. Izin pamit dulu sampai tanggal 20. Nanti sampai tanggal 20 dari sekarang sampai tanggal 20 dibersamai para asatid-asatid yang hebat luar biasa. Kami izin pamitan dulu bersafar karena ada serangkaian acara yang diagendakan. Barakallahu fikum, sehat selalu. Mudah-mudahan semua rezekinya melimpah, segala hajatnya terijabah. Allah muliakan dunia akhirat, diberkahi segala hajat dan istiqomah sampai akhir hayat. Hadirin, kalau ada yang mau ikut andil juga dalam membersamai bisa scan QR sebelah sini, atau kalau untuk khusus gedung penghafal Quran bisa langsung melalui Bank Muamalat 509001966. Atuh Ustadz, diulangi boleh. Bank Muamalat 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih. Konfirmasi transfernya ke 0812 1025 0812 1025 0812 1025. WhatsAppnya ke 10 angkanya, nomornya cuma 10 angka. Tadi nomornya cuma 10 angka, 0812 1025. Dan alhamdulillah kurbannya terus terkumpul. Hadirin, kalau ada yang mau kurban, sapi ke-10 masih sisa 4 orang kalau tidak keliru. Kambingnya juga masih terbuka. Kalau hadirin ada yang mau menitipkan amanah kurbannya di MAF, insya Allah kami mengelola kami akan ikhtiar dikelola sebaik yang kami ikhtiarkan. Silakan hadirin juga bisa mendaftar melalui nomor tadi ya, 0812 1025 0812 1025. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat keluarga di rumah, semoga semuanya lancar, berkah, rezekinya melimpah, segala hajat terijabah. Nomor rekeningnya diulang Ustadz, iya 08 50 900 19 666. Bank Muamalat atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita akhiri sekali lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat warga di rumah. Kita tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.